Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Saudara sekalian, ini ada satu penjelasan lagi tentang makna Allah ya, makna Allah ya, asma'ihi, dalam asmanya Allah. Satu kitab yang saya akan bacakan ini adalah Walillahi Asmaul Husna Fad'uhu biha. Ya, ini lafaz yang ada di dalam Al-Quran oleh Syekh Ahmad Abdul Jawad. Syekh Ahmad Abdul Jawad seorang aslinya orang Mesir ya, orang Mesir dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa demikian? Karena hanya dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ma'rifatullah itu bisa jalan secara benar ya, secara benar. Kenapa demikian? Karena ada satu hakikat ya, asma dan sifat Allah dan zat Allah bagi seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah itu tidak boleh dipahami memiliki tangan, memiliki wajah, memiliki kaki misalnya, atau tertaswir menjadi sebuah patung. Pada kelompok-kelompok mujassimah itu tidak mungkin lagi dia ma'rifatullah, karena sudah terpahami Allah itu pakai tangan. Misalnya ada firman Allah, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Yang mereka menafsirkan tangan tidak seperti manusia, tapi tangan menurut Allah. Nah, artinya tangan kan. Akhirnya mereka tidak bisa lagi memahami bisa lebih dalam lagi tentang Allah. Ini masalahnya. Jadi karena itu beda dengan ahli sunnah wal jamaah. Mereka menetapkan dengan sebuah kalimat yang pokok pada sifat Allah, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diperumpamakan dan tidak bisa dipermisalkan. Maka berjalanlah ilmu ma'rifatullah itu dengan metode seperti itu ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dia baqa idam wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dia harus ditakwil wajah itu tentang zat yang dirinya yang memiliki kesempurnaan. Jadi bukan wajah seperti kita perwajahan ini yang sudah terlanjur dipahami manusia seperti itu. Karena Al-Quran itu dia memiliki bahasa yang sifatnya bahasa ajaliyah. Bahasa ada di dalamnya itu bahasa alamul lahud ya, bahasa alamul lahud ya, tidak bisa memahaminya kecuali orang-orang ar-rasikun ya, orang-orang mendalam ilmunya. Nah, orang-orang ar-rasikun ini yaitu para ulama-ulama yang ada pada ahlu sunnah wal jamaah ya, yang jauh daripada pensibihan Allah, penyerupaan Allah dengan makhluk, yang ilmu tauhid dikenal dengan istilah atau dengan pemahaman ya, Allah itu wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis ya, tidak akan pernah sama dengan makhluk dan tidak sama dengan makhluk. Nah, itulah kehebatan pembelajaran sifat 20. Faqala al-mu'allif rahimahullah, Allahu jalla jalaluhu. Allah itu zalla jalaluhu. Allah itu adalah zalla jalaluhu, maha besar, lagi maha sangat besar. Besar yang tidak bisa terbayangkan, tidak bisa terpikirkan. Hanya batas bahasa kita lah memahami seperti itu. Padahal di luar daripada itu, sesungguhnya Allah itu jauh lagi lebih agung, lebih besar daripada apa yang kita pahami selama ini. Wa ismul mufrad. Jadi lafaz Allah itu isim mufrad, isim yang bersendiri, subhanallah. Yang kemarin ada juga pertanyaan, kenapa ini diulang-ulang lagi bahasan ini? Kemarin itu kan saya membahas menurut Ibnu Athaillah, yang konsep Athaillah. Sekarang menurut konsep Abdul Jawad ya, Ahmad Abdul Jawad ini memberikan lagi pemahaman.
Kenapa demikian? Supaya kita memahami Allah itu dalam ruang yang sangat luas. Karena ma'rifatullah itu tidak bertepi, paham? Kemarin itu sudah sampaikan, karena itu dia sifatnya isim mufrad. Isim mufrad artinya sebuah isim, nama yang bersendiri, yang tidak ada sesuatu disamakan dengannya, dia berbeda dengan yang lain, sehingga bahkan kalau diutak-atik kalimatnya itu tidak ada yang sama dengan kalimat lain. Misalnya kayak kemarin alif dibuang jadi lillah, bagi Allah juga artinya. Jadi sama, jadi biar dibuang hurufnya juga Allah maknanya. Ini dibuang alif juga lillahi, bagi Allah juga. Dibuang lam pertama, lahu, bagi Allah juga artinya. Dibuang lam terakhir, hu, dia Allah juga artinya. Qul huwa Allahu ahad. Nah, surah Al-Ikhlas. Katakanlah dia. Nah, dia itu hu yang di belakang itu tadi. Siapa dia itu? Allah. Dia itu adalah Allah. Siapa Allah itu? Ahad, gitu kan? Nah, ini uniknya nama lafaz itu ya. Supaya dipaham. Al-alamu zatihi qudsiyah. Karena itu dia dimaknakan harus pada isim mufrad alam, betul, tapi dia berada pada kondisi mana bagi zat yang suci, yang mungkin manusia tidak akan pernah juga sampai pemahaman yang hakiki terhadapnya. Al-ibratu min qaulillah, dari perkataan Allah itu sendiri, al kalamuhu. Al-jami'u li jami'i sifat, dia terkumpul di dalamnya di seluruhan dari segala sifat-sifat al-ilahiyah. Jadi lepas ketika Anda menyebut Allah, itu terkumpul semua asma-asmanya, semua nama yang Anda kenal, mungkin atau 99 nama, maupun nama-nama yang lain yang tidak diketahui oleh manusia. Maka dia terkumpul di jami'i sifat, seluruhan daripada sifat-sifat ilahiyah, wal hayatil azaliyah, dan makna kehidupan atau alam pada azaliyah. Itu sudah, itulah makna. Makanya itu kalau Anda melihat di dalam Al-Qur'anul Karim, Anda bisa perhatikan kalau di dalam Al-Qur'anul Karim itu kebanyakan para nabi itu menyebut doanya Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana lagi kan, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana lagi kan, doa Nabi Ibrahim, Rabbana auzi' lana, doa Nabi Sulaiman alaihissalam, Rabbana auzi' lana naskura ni'mataka allati an'amta alaina, dan seterusnya. Kalau Anda perhatikan di dalam hadis-hadis Nabi menggunakan kalimat isim zat ini, yaitu kalimat Allahumma. Misalnya Allahumma, mungkin Anda mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana, Allahumma. Ketika Anda mau masuk WC, Allahumma a'udzubika, Allahumma lagi di situ, Allahumma a'udzubika minal khubsi wal khaba'its. Ketika Anda takut dengan sesuatu, Anda membuka Allahumma a'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq, Allahumma lagi. Ketika Anda berdoa kepada ibu bapak Anda, Allahumma, Nabi di dalam hadis Nabi, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Meskipun di dalam Al-Qur'an kalimat ini Rabbi firli wali walidayya, tapi ketika di hadis Nabi ada kalimat Allahumma. Nah, Allahumma ini beliau menyebut Allahumma ini sebagai sebuah perwakilan di jami'i sifati ilahiyah, yaitu secara keseluruhan mewakili sifat-sifat ilahiyah. Ini lafaz Allah ini luar biasa. Makanya zikir kita la ilaha illallah, zikir kita Allah 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 Allah, sampai Nabi mengatakan la taqumu sa'ah li ahadin yaqulu Allah 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 Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat bila orang sudah menyebut nama Allah Allah Allah. Subhanallah. Bayangkan kiamat, apalagi kalau musibah kecil. Kiamat itu musibah yang paling besar. Tidak ada lagi yang lebih besar daripada kiamat itu. Maka musibah-musibah kecil
Seharusnya kalau Anda mengucap Allah, Allah, Allah itu menjadi sirna dia. Kenapa? Kiamat saja tidak jadi, apalagi hanya musibah kecil gitu ya. Ahli tauhid memahami, ahli ma'rifatullah binuri tauhid, dengan cahaya tauhid memahami tentang lafaz Allah. Sebegitu hebatnya lafaz Allah itu. Wal ilmu wal qudratu wal iradatu wasyam'u wal basaru wal kalamu. Nah, ini sifat 20 di antara sifat 20. Sifat ma'ani, sifat ma'aniyah, sifat ma'ani. Al ilmu, al qudratu yaitu ilmu, qudrah, iradah, sam'u, basar, kalam, sifat ma'aniyah. Sifat-sifat ma'aniyah ini al man'utu binau'atir rububiyah, mengikuti sifat ketuhanan itu sendiri, yaitu yang sifat yang sudah ditetapkan Allah, al-mutafarridu bil wujudi, yang bisa dipengertiakan tentang Allah itu hanyalah dia yang memiliki sifat itu, yaitu sifat al-ilmu, maha mengetahui, al-qudrah, maha kuasa, al-iradah, maha berkehendak, wasam'u, maha mendengar, wal basaru, maha melihat, wal kalamu, maha berkata-kata. Jadi kita manusia dan makhluk lain selain kita, binatang, hewan dan lain-lain, bisa mendengar, bisa melihat karena diberikan Allah cahayanya. Allah nurus samawati, karena dicahayai oleh Allah. Karena dicahayai Allah itulah kita bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat. Ini nikmat yang sangat besar pada diri kita. Andaikan Allah tarik cahaya itu, kita tidak bisa mendengar. Makanya ada orang tidak bisa berkata, kenapa? Ya ditarik nurnya, tidak bisa. Ya secara johirnya penyakit ya gitu kan. Tapi sebenarnya makna yang lain, pengertian bisa seperti tadi. Nah inilah bagaimana kita memahami pengertian yang tersendiri. Maka Allah berfirman, pengertian Allah sebagai al-munfarid itu adalah Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan selain dia, al-hayyu yaitu huwa wal hayyul qayyum, yang dia itu maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Nah ini sebuah makna Allah lah, lafaz Allah yang pertama tentang isim mufrad daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini makin semangat kita menyebut nama Allah. Allah fi zikrika, dalam zikir engkau, dalam zikir kita, atau dalam kehidupan kita, Allah dalam sehari-hari kita. Mudah-mudahan makin semangat. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.